Kami dari kelompok 5 kelas PGB 2 Stambu 2024 yang beranggotakan saya Rahma Medi Putri, saya Lina Humairah, saya Fitri Rahmadani Harahap. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Zaini Dahlan MPDI. Video kami berjudul tentang menelusuri sejarah pendidikan Islam di balik berdirinya Gedung Arca ini. Adapun tempat mini riset kami yaitu di Museum Negeri Sumatera Utara Medan. Selamat menyaksikan. Gedung Arca merupakan salah satu bangunan bersejarah di Kota Medan, yang pada masa kolonial Belanda digunakan sebagai tempat pendidikan dan administrasi. Seiring waktu, gedung ini dimanfaatkan oleh berbagai lembaga pendidikan, termasuk pendidikan Islam sehingga menjadi bagian penting dalam perkembangan pendidikan di Sumatera Utara. Pada awalnya, Gedung Arca berfungsi sebagai tempat belajar dan pembinaan masyarakat. Ketika digunakan oleh lembaga pendidikan, gedung ini menjadi sarana untuk mengajarkan ilmu agama dan ilmu umum kepada generasi muda. Gedung Arca memiliki peran penting dalam perkembangan pendidikan Islam karena membantu masyarakat memperoleh pendidikan yang lebih baik. Selain menjadi tempat belajar, Gedung Arca juga menjadi simbol perjuangan pada guru dan ulama dalam mencerdaskan masyarakat. Melalui pendidikan yang berlangsung di sana, ditanamkan nilai-nilai Islam seperti keimanan, kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan semangat menurut ilmu. Nah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan pada hasil wawancara yang dilakukan di Gedung Arca dengan salah satu narasumber staf pada Gedung Arca ini. Mau tahu nama ibu nih, Mbak? Ya, nama Ibu Sri Astiti Pasaribu, Ibu ASN di Museum Negeri Provinsi Sumatera ini. Ya, dulu stopnya. Ya. Kalau Ibu di museumnya baru mau jalan 2 tahun. Sebelumnya Ibu di dinasnya. Ini kan UPT-nya Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif. Jadi dinas itu punya 2 UPT, UPTD, Unit Pelaksana Teknis Daerah, Museum, yang kedua Taman Budaya. Tahu Taman Budaya yang di Gatot Subroto? Nah, itu UPT-nya di bawah naungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif. Awal berdiri Gedung Arca ini kapan? Museum ini berdiri pada tanggal 19 April 1982 oleh Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dr. Daud Yusuf. Kemudian di tahun 1954 museum ini diresmikan lah gitu kan, biar sah oleh presiden kita yang pertama, Insinyur Soekarno, dengan peletakan batu pertama yaitu Arca Makaram yang ada di, begitu kita masuk sebelah kanan sama sebelah kiri. Nah, itulah koleksi pertama sekali dan yang diresmikan pada saat tahun 54 oleh presiden kita yang pertama. Itu koleksi pertama. Tapi bukan koleksi tertua ya, koleksi pertama di sini di museum. Oh, yang tertua ada lagi gitu. Yang tertua itu termasuk koleksi prasejarah lah ya kan. Tujuan awalnya buat gedung ini untuk apa? Tujuannya pasti kan untuk pertama belajar sejarah, untuk generasi penerus ya kan, generasi muda, generasi penerus seperti kalian inilah ya kan, ibu pun dulu ya kan. Jadi dengan adanya museum ini kan kita mengenal sejarah, mengenal bagaimana sih zaman dulu memperebutkan kemerdekaan, kan sejarah-sejarah itu. Selain itu kita juga bisa tahu informasi bagaimana dulu zaman manusia zaman dulu ya kan, peninggalan zaman dulu, serta adat istiadat atau budaya-budaya dari suku asli Sumatera Utara. Jadi museum ini menceritakan sejarah dan budaya khusus Sumatera Utara. Selain sini ada nggak kalau yang khusus Sumatera Utara itu? Nggak ada. Berarti Cuman
kita banyak, tapi ini kan museum Provinsi Sumatera Utara. Ada juga museum-museum itu dia paling kayak museum TNI, mungkin koleksinya tentang apa senjata-senjata, mungkin tentang apa pada persenjataan pada zaman dulu pas merenggut kemerdekaan. Nah, kalau di sini kan bervarian. Di sini juga ada senjata, di sini juga ada alat-alat zaman dulu yang dipergunakan di saat manusia belum mengenal teknologi, belum mengenal agama. Di sini ada kayak di sebelah sana kan. Terus di sini juga ada kebiasaan atau adat istiadat suku asli Sumatera Utara itu di sini ada. Bervarian dia. Kalau di museum perkebunan itu lain lagi tentang perkebunan ya kan. Itu lagi beda-beda. Tapi kalau menurut Ibu yang paling lengkap itu museum kita, walaupun hanya ada sedikit gitu kan, kayak tentang mata uang ada di bawah, cuman kan nggak begitu banyak, tapi ada sejarahnya. Jadi kan Ibu stafnya nih, Iya. cara menjaga dan meneruskan nilai-nilai Islamnya itu supaya berkembang di lingkungan itu kayak mana? Kayak misalnya ada mahasiswa atau anak sekolah yang datang ke sini, jadi Ibu sebagai stafnya itu mengembangkan nilai-nilainya itu kayak mana? Ya, dengan cara memperkenalkan sejarah Islam tadi itu. Jadi dengan apa? Memandu, menerangkan ini loh sejarah Islam. Jadi Islam itu masuk ke Indonesia pertama sekali itu ke Kota Barus. Kota Barus itu ada di Tapanuli Tengah. Itu berada di Pulau Sumatera, Sumatera Utara. Nah, melalui jalur apa? Melalui jalur perdagangan, ya kan? Jadi pada saat itu Kota Barus itu kenapa dibilang dibilang kota pertama? Iya, karena itu kota tertua, tempat disitulah penyebaran pertama sekali agama Islam melalui perdagangan, melalui dakwah. Jadi itulah seh kalau kita bilang ya kan. Nah, peninggalan itu ada, itulah makam Mahligai namanya, ada di situ makam Papan Tinggi. Nah, jadi makam Mahligai sama makam Papan Tinggi ini berdekatan tempatnya. Makam Mahligai ini tempat syekh-syekh atau tuan-tuan raja dulu yang menyebarkan agama Islam di Sumatera Utara. Nah, yang paling tua itu kalau di sejarah itu namanya Syekh Mahmud. Itu kuburannya kurang lebih sekitar 2 meter. Kurang lebih 2 meter. Itu namanya kuburan Papan Tinggi. Jadi menuju kuburan itu ada 1000 anak tangga yang harus kita Lewati. Iya, udah pernah ke sana? Belum. Iya, kebetulan udah pernah ke sana sekali. Kalau kita hitung nggak sampai 1000, bisa jadi 1000 lebih, bisa jadi kurang. Memang katanya seperti itu. Nah, di kuburan itu kalau kita berdiri di situ, nampaklah Kota Barus itu. Karena dia kan bukit. Nah, kuburannya itu, kuburan syekhnya itu ada, kalau nggak salah itu ada 2 meter lebih lah. Kuburan Syekh Muhammad itu. Dialah yang pertama sekali menyebarkan agama Islam melalui perdagangan. Dagang mereka kayak Rasulullah kan gitu ya kan? Iya. Dagang ya kan? Terus disebarkannya dakwah dia. Nah, seperti itulah dia. Mereka mengikuti jejak-jejak Rasulullah. Nah, menurut Ibu ada nggak kontribusi Gedung Arca ini terhadap perkembangan masyarakat Islam pada saat itu? Kalau menurut Ibu ya pastinya ada ya kan, nggak mungkin nggak ada, karena dengan adanya museum ini kan museum ini punya sejarah. Nah, jadi paling tidak kalau mau tahu sejarah, ayo datang ke museum. Oke, sejarah apa nih? Sejarah etnik suku asli Sumatera Utara, sejarah Islam ada. Nah, inilah kontribusi kita. Museum ini punya peranan penting sebenarnya untuk generasi muda, untuk generasi penerus, punya peranan penting karena kita harus tahu sejarah. Apapun ceritanya kita berawal dari sejarah ya, baru untuk ke masa depan. Dan ada lagi? Be? Di Gedung Arca ini Bu, kalau masalah tentang Islamnya itu tentang apa tuh Bu kira-kira? Kalau Ibu menurut Ibu apalah fikih lah, kan ada situ fikih.
situ ada tauhid, ada buku fikih. Tapi ya zaman-zaman yang lama-lama lah masih tulisan Arab gundul, Arab Melayu. Nah itulah yang kita terjemahkan. Oh ini bacanya ini. Itu buku lama-lama itu asli, bukan duplikat itu yang di situ. Itu asli semua. Itulah apa dibilang peninggalan pembuka agama pada zaman itu. Ibu memang nggak tahu yang koleksi di situ tahun berapa, ibu nggak tahu. Cuman ya itu setahu ibu tuh asli. Berarti kayak gini juga Ini asli. Rata-rata di sini asli. Mungkin yang nggak aslinya itu ya orang-orang ini. Apalagi kalau yang kemana? Kulit hewannya itu asli. Kalau yang di hewan ini harimau itu asli, setahu ibu asli. Yang nggak asli itu giginya, yang terkait dengan lendir kayak mata ini itu udah dibuang, masukkan yang KW-nya lah ya. Kalau ini asli. Jadi kalau asli dapat dari mana ini? Ya para arkeolog itu kan mengumpulkan. Oh iya, memakai lama ya. Iya, itu dia. Jadi misalnya ada yang terdampar-dampar gitu kayak keramik di situ nanti kan itu asli tuh. Kan ada juga museum kota Cina. Itu museum kota Cina itu khusus sejarah tentang Cina, tentang peninggalan keramik kayak lempengan itu ada di Marelan itu. Asli, rata-rata ini asli. Yang nggak asli itu ya orang-orangnya. Itu kan. Kalau posisinya asli semua ini rata-rata. Ini asli. Rata-rata asli. Kalau dibilang mungkin sekitar 75% atau 85% asli. Masih asli ya Bu? Iya, asli. Banyak campur tangan. Belum. Asli. Ada lagi? Bentar. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.